Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan vektor. Ya, sebelumnya kita lihat dulu. Di sini disajikan suatu gambar. Silakan diperhatikan. Di sini ada titiknya, yaitu titik O. Di sini kemudian ada ruas garis AB dan di tengah-tengahnya itu ada titik P. Dan di sini dimisalkan AP itu adalah M dan PB itu adalah N. Dan di sini apabila kita tarik garis dari titik O ini menuju titik A, maka kita akan dapatkan vektor A. Dari titik O kita tarik ke titik P, itu akan mendapatkan vektor P. Dan di sini apabila dari titik O kita tarik garis menuju titik B, itu akan mendapatkan vektor B. Seperti itu ya. Jadi di sini bisa dituliskan bahwa vektor vektor AP dengan PB perbandingannya itu adalah M dibagi dengan N. Seperti ini ya. Oke, di sini kita adalah menentukan vektor posisi. Oke, vektor posisi yang akan kita tentukan di sini adalah vektor posisi P. Berarti di sini vektor posisi P atau posisi dari vektor P dalam vektor A dan vektor B. Seperti ini ya. Oke. Oke, di sini vektor posisi P. Vektor P kan di sini. Untuk mencari vektor P ini bisa kita tentukan dengan menjumlahkan vektor A dengan vektor AP di sini ya. Berarti di sini vektor A ditambah dengan AP seperti ini. Oke, kemudian di sini vektor A itu kita tuliskan vektor A, kemudian vektor AP. Oke, di sini itu bisa kita tentukan dengan permisalannya. AP kan di sini adalah M. Oke, M dibagi dengan M ditambahkan dengan N dikalikan dengan vektor AB. Di sini adalah perbandingannya. Dari sini bisa kita uraikan lagi. AB itu adalah vektor B dikurangi dengan vektor A, seperti ini ya. Dan di sini kalau sudah kita samakan penyebutnya, di sini kan ada M plus N. Jadi A ini juga harus kita jadikan penyebutnya itu adalah M plus N. Caranya bagaimana? Di sini A itu kita kalikan M plus N, berarti penyebutnya adalah M plus N juga ya, ditambah dengan M dibagi M ditambahkan dengan N dikalikan vektor B dikurangi vektor A. Maka di sini kita kalikan biasa, berarti di sini M dikalikan vektor A ditambah N dikalikan vektor A ditambah dengan M dikalikan vektor B dikurangi M dikalikan vektor A. Jadi ini dikalikan seperti itu ya, ini juga dikalikan. Kemudian penyebutnya bagaimana? Karena ini sama M plus N, maka kita tulis salah satu saja M plus N di sini. Dari sini bisa kita lihat bahwa MA, M dikalikan vektor A, itu kan ada dua, yang satunya positif, yang satunya negatif, maka bisa kita hilangkan di sini, maka hasilnya itu adalah M dikalikan vektor B ditambah N dikalikan vektor A dibagi dengan M plus N. Jadi vektor posisi P itu dapat kita simpulkan bahwa dia itu adalah hasil perkalian dari M dikalikan vektor B. Jadi biar mudah dia itu seperti ini bentuknya atau menyilang. Berarti M dikalikan B, N dikalikan A dibagi dengan penjumlahannya M ditambah dengan N. Seperti itu. Ini adalah rumusnya. Ya, rumusnya adalah seperti ini.
Vektor P itu adalah M dikalikan vektor B ditambah N dikalikan vektor A dibagi M ditambah dengan N. Sepertinya adalah rumusnya. Jadi kita baru menentukan rumusnya saja. Ya, selanjutnya pada perbandingan vektor itu misalkan vektor AP dibanding dengan vektor PB itu adalah M dibagi dengan N seperti yang tadi ya. Maka terdapat dua kasus yang terjadi, yaitu yang pertama adalah di sini vektor itu membagi di dalam. Jadi bisa kita lihat bahwa P itu membagi AB itu di dalam, artinya di dalam garisnya ini. Tapi kalau yang gambar kedua ini adalah vektor P itu membagi AB itu di luar garis. Jadi di sini itu adalah di dalam. Itu gambarnya seperti ini, dan ini adalah yang di luar. Kalau rumusnya bagaimana? Kalau rumusnya untuk yang di dalam itu adalah AP vektor AP dibanding dengan PB itu sama dengan M dibanding dengan N. Kemudian kalau yang di luar ini adalah AP dibanding dengan PB ini sama dengan M dibanding dengan negatif M. Seperti itu. Ini adalah rumusnya yang perlu diingat-ingat. Oke, untuk selanjutnya agak lebih jelas, kita langsung ke contoh soal saja ya. Oke, di sini misalkan P, Q, dan R adalah tiga titik yang segaris, berlaku PR dibandingkan dengan RQ itu adalah negatif 2 dibanding dengan 5. Maka nyatakanlah vektor R dalam P dan Q, vektor Q dalam vektor R dan vektor P, kemudian vektor P dalam vektor R dan vektor Q. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Oke, yang pertama kita bisa gambarkan dulu. Di sini ada 3 titik ya. Titik segaris P, R, dan Q seperti ini. Oke, kemudian di sini PR itu adalah negatif 2. Kemudian RQ itu adalah 5. Seperti itu ya. Ini bisa kita misalkan untuk PR itu sama dengan M, kemudian RQ itu sama dengan N, seperti itu. Maka di sini M itu sama dengan negatif 2, N itu sama dengan 5. Atau di sini M dibanding dengan N, seperti itu ya. Oke, untuk mengerjakannya adalah kita lihat dulu. Di sini yang dicari adalah vektor R. Vektor R. Di sini R. Caranya begini. Vektor R itu adalah M dikalikan vektor P ditambah dengan N dikalikan maaf. Di sini oke ya. Mohon maaf, di sini ada sedikit kekeliruan. Oke, di sini M itu dikalikan dengan vektor Q ditambah dengan N dikalikan dengan vektor P dibagi dengan M ditambah dengan N. Seperti ini. Ini adalah rumusnya. Oke, dari sini maka bisa kita cari untuk vektor R itu adalah M-nya berapa? M-nya adalah negatif 2 dikalikan Q atau vektor Q ditambah dengan 5 atau N-nya itu adalah 5 dikalikan vektor P dibagi dengan negatif 2 ditambah dengan 5, atau di sini vektor R itu sama dengan negatif 2 kali vektor Q ditambah 5 dikalikan vektor P dibagi dengan 3, seperti ini. Jadi ini menyilang ya, ini dikalikan secara menyilang. Oke, seperti ini. Ini dikalikan secara menyilang untuk mencari yang vektor R. Jadi yang bisa kita cari untuk yang pertama kali itu adalah vektor yang
di tengah-tengah ini, atau dia adalah vektor R-nya ya. Oke, kalau sudah, kita bisa menentukan ini adalah pilihan yang A. Kemudian pilihan yang B itu adalah vektor Q dalam vektor R dan vektor P. Oke, jadi sebelumnya kita tahu dulu bahwa vektor R itu adalah negatif 2Q ditambah dengan 5 kali vektor P dibagi dengan 3. Di sini kita diminta untuk menentukan Q-nya. Oke, untuk menentukan Q itu berarti di sini adalah 3 dikalikan R dulu, maka di sini 3 kali vektor R sama dengan negatif 2Q ditambah dengan 5 dikalikan vektor P. Sampai sini. Untuk Q-nya tetap kita tinggal di ruas kanan, maka di sini adalah 3 kali vektor R dikurangi dengan 5 kali vektor P sama dengan negatif 2 kali vektor Q. Maka di sini untuk mencari vektor Q itu adalah semuanya dibagi dengan negatif 2, atau 3 kali vektor R dikurangi 5 dikali vektor P dibagi dengan 2. Seperti itu. Jadi vektor Q itu sama dengan 3 kali vektor R dikurangi 5 kali vektor P dibagi dengan 2. Seperti ini. Ini adalah vektor Q. Kemudian kita mencari vektor P dalam vektor R dan Q. Seperti itu ya. Berarti kita lihat dulu tadi R yang sudah kita cari itu adalah negatif 2 kali vektor Q ditambah 5 kali vektor P dibagi dengan 3. Oke, di sini kita dapat mencarinya adalah 3 dikalikan dengan R dulu sama dengan negatif 2Q ditambah 5 kali vektor P. Di sini untuk yang P-nya kita tinggal, maka 3 kali vektor R ditambah dengan 2 kali vektor Q. Tetap ya, kalau dari ruas kiri ke ruas kanan itu kalau positif menjadi negatif atau sebaliknya. Jadi sini masih ada 5P seperti ini. Kemudian di sini untuk menentukan P-nya saja itu semuanya dibagi 5, maka 3 kali vektor R ditambah 2 kali vektor Q dibagi dengan 5 sama dengan vektor P. Jadi vektor P itu sama dengan 3 kali vektor R ditambah 2 kali vektor Q dibagi dengan 5. Seperti ini cara mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, tentukan koordinat P dan Q yang berturut-turut membagi garis yang menghubungkan A. A itu adalah 1,4,6 untuk vektornya, kemudian untuk B-nya itu adalah 1,0,2. Di dalam dan di luar dengan perbandingannya itu adalah 3 dibandingkan dengan 1 di sini. Oke, ya, perbandingannya itu adalah 3 dibanding dengan 1. Oke, di sini koordinat titik P dan titik Q berturut-turut membagi garis yang menghubungkan titik A dan titik B, ini titiknya, kemudian ini di dalam dan di luar. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa P itu di dalam, kalau Q itu dia di luar. Kenapa? Karena di sini membagi di dalam dan di luar secara berturut-turut gitu ya. Oke, kemudian untuk menyelesaikannya, berarti di sini sudah terlihat bahwa P itu membagi A dan B itu ada di dalam, seperti itu. Berarti di sini M-nya itu sama dengan 3 dan N-nya itu sama dengan 1. Dengan A-nya berapa? A-nya itu adalah 1,4,6 dan B-nya itu adalah 1,0,2. Di sini kita diminta untuk menentukan koordinat titik. Koordinat itu bentuknya bagaimana? Koordinat itu bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah koordinat titik. Tapi ini adalah koordinat titik A dan ini adalah koordinat titik B. Sedangkan kita diminta untuk mencari koordinat titik
P. Maka di sini bisa kita misalkan XP, YP, dan ZP seperti ini ya. Berarti kita mencari di situ XP, YP, dan ZP. Oke. Ya, berarti di sini titik P membagi ruas garis AB di dalam. Oke ya, seperti ini. Kemudian di sini kita mencari koordinatnya. Itu adalah yang pertama adalah XP dulu. XP itu adalah, kita lihat, ingat dulu ya rumusnya. Bagaimana rumusnya? Itu adalah M dikalikan dengan vektor B ditambahkan dengan N dikalikan vektor A dibagi M ditambah dengan N. Seperti itu ya, ini adalah rumusnya. Oke, berarti dari sini bisa kita tentukan M-nya itu adalah 3 dikalikan dengan B, karena di sini X, kita lihat di sini 1,0,2 ini juga X, Y, dan Z, tapi miliknya B. Kalau yang A ini juga X, Y, dan Z, tapi miliknya A. Kalau di sini X, maka kita kalikannya dengan yang X juga, jangan dengan yang Y atau dengan yang Z ya, tapi dengan yang X. 3 dikalikan X milik B itu berapa? Kan ini kali silang begini kan? Berarti 3 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 1, N-nya kan 1, ini kan N. N dikalikan dengan A. A itu juga yang bagian X, karena di sini kita baru mencari yang X. X-nya berapa? X-nya adalah 1 dibagi dengan M ditambah N itu adalah 3 ditambah dengan 1. Seperti ini ya. Jadi kita jumlahkan biasa, 3 kali 1 itu adalah 3 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi 4 itu adalah 1. Jadi kita peroleh bahwa XP-nya itu adalah 1. Kemudian kita ke ZP. Di sini 3 dikalikan 0, Y-nya kan 0 di sini, ditambah dengan 1 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 3 ditambah 1, atau di sini 3 kali 0 ada 0 ditambah 4 dibagi 4 itu sama dengan 4 dibagi 4 1 juga. Kemudian ZP di sini adalah 3 dikalikan 2, Z-nya kan 2 ditambah dengan 1 dikalikan 6 dibagi dengan 3 tambah 1, atau 6 ditambah 6 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 itu adalah 3. Ya, bisa disimpulkan jadi koordinat P itu sama dengan, maaf, di sini koordinat P tidak perlu sama dengan, koordinat P itu adalah 1,1,3 X, Y, Z. Itu jangan terbalik seperti itu ya. Oke, kemudian kita ke contoh selanjutnya, masih sama untuk soalnya, yaitu perbandingan titik P dan titik Q. Di sini membagi garis yang menghubungkan titik A-nya masih sama, titik B-nya masih sama, koordinatnya, dan di sini kita diminta untuk mencari yang, kok tadi kan sudah yang di dalam, di sini kan sudah yang di dalam ya. Berarti di sini kita mencari yang di luar. Untuk di luar itu caranya seperti ini. Jadi tadi yang P itu ada di dalam, berarti di sini adalah yang Q. Maaf ya, di sini adalah titik Q-nya. Oke. Untuk penyelesaiannya adalah ini, M-nya itu adalah 3. Kalau N-nya itu dari kiri ke kanan, tadi kan hasilnya adalah 1, tapi karena di sini di luar, maka N-nya menjadi negatif 1. Seperti ini. Itu yang membedakan di dalam dan di luar, itu adalah seperti itu. Jadi kalau tadinya di sini adalah 1, karena ini kan di dalam, berarti kalau dia di luar adalah negatif 1 atau dikalikan negatif, seperti itu ya. Dan nanti kebalikannya, kalau di situ sudah negatif, berarti kalau dikalikan negatif hasilnya adalah positif, seperti itu. Oke. Jadi di sini titik Q
di luar garis AB, kan garis AB nya di sini tapi titik Q itu tempatnya ada di kanannya lagi, maka letaknya adalah di luar garis ya. Oke, dengan AK dibandingkan dengan QB itu sama dengan 3 dibanding dengan negatif 1. Jadi perbandingannya jadi 3 banding 1 menjadi 3 dibanding dengan negatif 1. Oke, di sini kita diminta untuk mencari koordinat titik Q. Kita misalkan ya, di sini Q itu adalah XQ, ZQ, ZQ seperti ini. Oke, di sini kita cari dulu. Yang pertama adalah untuk XQ. Di sini adalah M, rumusnya adalah M dikalikan vektor B ditambah N dikalikan vektor A dibagi dengan M plus N. Nanti kalau di luar berarti tandanya adalah yang satu negatif. Berarti M nya itu adalah 3 dikalikan, ini A nya biar mudah adalah 1,4,6, untuk B nya itu adalah 1,0,2 ya. Berarti 3 dikalikan 1 ditambah N nya itu menjadi negatif 1 dikalikan 1 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 dibagi dengan 2, atau 2 dibagi 2 sama dengan 1. Begini ya untuk YQ. Itu sama dengan 3 dikalikan dengan 0 ditambah negatif 1 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 3 dikurangi 1. Ini kan M plus N, tapi karena N nya itu negatif 1 berarti 3 dikurangi 1 begitu ya, atau 3 ditambah negatif 1. Berarti di sini 0 dikurangi 4 dibagi dengan 2, atau hasilnya adalah negatif 2. Kemudian untuk ZQ itu sama dengan 3 dikalikan 2 ditambah dengan negatif 1 dikalikan 6 dibagi dengan 3 dikurangi 1, atau 6, maaf ini 3 dikalikan 2 ya. Oke, di sini berarti 3 dikalikan 2 adalah 6 dikurangi 6 dibagi 2, atau 0 dibagi 2 sama dengan 0. Oke, jadi koordinatnya Q itu adalah 1, negatif 2, 0. Seperti ini cara mengerjakannya. Kemudian untuk selanjutnya silahkan untuk soalnya ini dikerjakan, dan setelah mengerjakan nanti dikumpulkan lalu dilanjut dengan presensi untuk menentukan kehadiran pada pembelajaran hari ini. Seperti itu ya. Oke, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.